Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program LP2M Macarita bersama saya Nur Anissa. Nah, kali ini saya ditemani oleh narasumber yaitu Bapak Dr. M. Ali Rusdi STHI MHI. Beliau adalah Kepala LP2M IAIN Parepare. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai tupoksi dari LP2M itu sendiri. Nah, sebelumnya mungkin Bapak bisa menjelaskan hal yang tabu nih, karena sepertinya masih banyak mahasiswa yang bingung antara perbedaan LP2M dan LPM. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi perlu diketahui bahwa LP2M itu sesungguhnya adalah diberikan amanah untuk memegang dua dharma yang ada di perguruan tinggi, yaitu bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk mewujudkan dua unsur ini, kemudian pimpinan membentuk pusat-pusat untuk mendukung kegiatan tersebut. Jadi ada pusat-pusat yang memang sengaja dibentuk, sengaja didirikan untuk mensupport pengabdian dan penelitian itu sendiri di IAIN Parepare. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apa sih gambaran umum yang setiap pusat yang ada di LP2M? Oke, jadi LP2M ini mungkin agak berbeda. Ada beberapa perguruan tinggi yang hanya memiliki 3 pusat, tapi di sini kita memiliki ada 7 pusat. Tujuannya sesungguhnya untuk mendukung visi dari Rektor IAIN Parepare, tetapi ke-7 pusat ini sekali lagi tidak lepas dari berbicara terkait dengan riset atau penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang pertama ada kepala pusat yang kita sebut dengan pusat penelitian. Fungsinya ini khusus untuk mengkoordinasi, mendesiminasikan hasil-hasil penelitian yang ada di IAIN Parepare, baik itu penelitian dosen maupun penelitian mahasiswa. Jadi alhamdulillah di pusat kita satu ini itu sudah banyak juga prestasi-prestasi yang diraih khusus untuk bidang penelitian. Dan tahun ini kita sudah menganggarkan penelitian dan ada 60 judul yang akan diberikan, bantuan yang diberikan kepada dosen-dosen di internal IAIN Parepare. Kemudian pusat yang kedua adalah pusat pengabdian masyarakat. Pusat pengabdian masyarakat ini juga fungsinya adalah mengkoordinasi, melaksanakan kegiatan terkait dengan kegiatan-kegiatan terkait dengan pengabdian masyarakat, baik itu dosen maupun mahasiswa. Ya, kalau dosen ya kita sudah tahu ada bantuannya. Kemudian kalau mahasiswa itu terfokus pada yang kita sebut dengan KPM dahulu, yaitu kuliah pengabdian masyarakat. Tahun ini saya usulkan kepada pimpinan agar diganti kembali menjadi KKN, kuliah kerja nyata. Kenapa? Karena KPM itu adalah istilah teknis yang hanya digunakan oleh IAIN Parepare. Sehingga ketika kita sampai di lapangan, sampai di audiensi di Pemda, di kecamatan, di desa, dan di masyarakat, seringkali kita mendapatkan pertanyaan yang sesungguhnya tidak substansial. Apa itu KPM? Ketika kita jelaskan, baru kita mengatakan bahwa sama dengan KKN, baru mereka welcome, bahkan baru mereka mengerti. Jadi saya kemudian mengusulkan agar dikembalikan ke istilah teknisnya adalah KKN dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah. Begitu pula dengan koordinasi dengan pusat dan beberapa kampus-kampus yang lain. Seringkali kita ada miskomunikasi karena adanya perbedaan istilah teknis ini yang sampai sekarang seluruh perguruan tinggi, hampir seluruh perguruan tinggi masih menggunakan istilah teknis KKN. Dalam KKN ini kalau kita lihat tahun ini alhamdulillah itu sudah tahun lalu kita sudah laksanakan beberapa varian dari KKN itu sendiri ya. Kemudian ada pusat publikasi dan penerbitan. Jadi di bawah LP2M itu juga ada pusat yang khusus untuk membidangi publikasi. Publikasi ini itu lebih fokus kepada jurnal, bagaimana mengelola jurnal di lingkup IAIN Parepare ya. Jurnal-jurnal kita memang masih belum ada yang Sinta 2, tetapi melalui kepala pusatnya saya lihat itu sangat progresif mendorong bagaimana jurnal lingkup IAIN Parepare ini bisa bersaing sampai kepada tingkat Sinta 2. Bahkan kalau memungkinkan ada 2 jurnal yang kemudian kita ingin melakukan pendampingan agar bisa menjadi jurnal internasional berputasi atau jurnal Scopus.
Di samping dia fokus kepada jurnal, di Pusat Publikasi dan Penerbitan itu juga kita punya IPN Press, Yayan Parepare Nusantara Press, yang khusus untuk menerbitkan ISBN buku-buku di internal dosen-dosen kita. Buku-buku ini yang diterbitkan kemudian kita cetak, kemudian kita kirim ke beberapa perpus dan juga termasuk perpustakaan nasional, dan juga kita berikan di perpustakaan kita di Yayan Parepare. Itu terkait dengan Pusat Penerbitan dan Publikasi. Jadi banyak sekali banyak sekali tugasnya. Kemudian ada juga pusat yang kita sebut dengan gender dan anak. Pusat ini khusus untuk menangani isu-isu gender dan anak. Ya, dan program-programnya juga saya kira sudah banyak menyentuh, termasuk penekanan-penekanan dari pemerintah, dari pusat, bagaimana kampus itu bisa dilaksanakan mengawal agar tidak ada isu-isu yang kita sebut dengan pelecehan seksual dan lain sebagainya, atau diskriminasi gender terjadi di Yayan Parepare. Kemudian ada juga pusat yang mungkin ini di beberapa kampus lain itu tidak dimiliki, yaitu pusat moderasi beragama. Karena yang lain biasanya itu menggunakan pokja atau menggunakan rumah moderasi beragama. Kita di sini itu dengan kepala pusat, sehingga ditangani oleh pusat tersendiri. Kemudian dia bertugas untuk mengkoordinasi bagaimana kegiatan-kegiatan dan kajian-kajian dalam moderasi beragama itu bisa terlaksana di Yayan Parepare. Dan ini juga sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan, termasuk setiap kegiatan mahasiswa seperti PBAK, pengkaderan dalam tanda kutip yang ada di LDK maupun di Ma'had, itu muatan-muatan moderasi itu sangat dikuatkan, termasuk melaksanakan TOT di lingkungan dosen Yayan Parepare dan Tendik, ya, tenaga kependidikan. Kemudian ada pusat lagi yang kita sebut dengan inkubasi bisnis dan kewirausahaan. Ini juga mendukung visinya rektor sesungguhnya, karena rektor mencanangkan salah satunya bagaimana mahasiswa punya jiwa-jiwa entrepreneurship, ya, punya jiwa-jiwa kewirausahaan, sehingga ini dikoordinasi tersendiri oleh pusat tersendiri yang akhirnya nanti itu bisa memberikan pelatihan-pelatihan dan pendampingan terhadap wirausaha yang ada di kalangan mahasiswa kita, dan alhamdulillah itu juga sudah dilaksanakan. Kemudian ada pusat yang terakhir, yaitu Pusat Kajian dan Bantuan Hukum. Ke Pusat Kajian dan Bantuan Hukum ini memang adalah mengkaji isu-isu strategis terkait dengan aturan-aturan terbaru, mengkaji terkait dengan kasus-kasus, memberikan bantuan-bantuan hukum baik di internal Yayan Parepare maupun masyarakat, sehingga beberapa waktu yang lalu ada masyarakat yang datang, yang memang datang untuk mengkonsultasikan persoalan hukum yang dihadapinya. Ya, saya kira itu 7 pusat yang ada di LP2M. Termasuk banyak sekali pusat-pusat ya Pak yang ada di LP2M. Kemudian terkait dengan program kerja Pak, apa-apa saja program kerja yang ada di LP2M ini? Program kerja yang kita miliki itu sesungguhnya terbagi ke berbagai pusat. Jadi mereka kemudian melaksanakan sesuai dengan tupoksinya, yaitu program-program direncanakan oleh kepala pusatnya, kemudian diajukan ke LP2M, baru kami ke Rektor Yayan Parepare. Dan alhamdulillah dari sekian program-program itu yang tahun lalu kita sudah laksanakan, dan itu sebagian yang kita evaluasi masih layak untuk dilaksanakan pada tahun ini, kita akan lanjutkan terkait dengan program-program. Kemudian Pak, selama menjabat sebagai Ketua LP2M ini, apa saja terobosan-terobosan yang telah dilakukan? Berbicara terkait dengan terobosan, sesungguhnya kita ini kan tidak boleh kemudian melakukan pembaharuan seluruhnya, tidak mungkin itu. Jadi yang kita lakukan adalah melanjutkan program-program yang telah ditanamkan oleh para pendahulu. Tetapi kita melakukan inovasi-inovasi yang dianggap bisa dilakukan inovasi dan perbaikan. Misalnya
dalam sektor KKN misalnya. Dulu mahasiswa ketika selesai KKN, mereka itu direpotkan dengan pembuatan laporan yang berlembar-lembar, ratusan lembar itu. Bahkan ada yang kadang diminta 2 eksemplar atau 3 eksemplar, atau bahkan ada yang 4 eksemplar. Bayangkan saja kalau 4 eksemplar per mahasiswa mengeluarkan kos. Misalnya 1 eksemplar itu ada 50.000 kali 4 berarti ada 200.000. Dana mereka yang gunakan untuk hanya membuat laporan. Makanya ketika kami masuk, kemudian saya dengan Kepala Pusat Pengabdian minta agar kita melakukan digitalisasi terhadap pelaporan, termasuk laporan harian mahasiswa selama ber-KPM, sehingga kami mudah untuk mengontrol. Maka muncullah aplikasi yang kami sebut dengan aplikasi KKN. Efisiensinya saya kira luar biasa, karena kalau tadi saja rata-rata 100.000 saja pengeluaran anak-anak untuk menggedakan laporannya secara cetak itu dikali 1.000 itu sudah berapa? Berarti ada 100 juta. Itu kalau baru 1.000 yang kita hitung, atau baru 100.000. Dan alhamdulillah dengan melaksanakan melaksanakan aplikasi ini, kami juga mudah untuk mengontrol kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa di poskonya. Itu terkait dengan terobosan. Kemudian terobosan selanjutnya ada beberapa varian dari pengabdian masyarakat yang kami lakukan. Yang misalnya dulu hanya terbagi menjadi 2, yaitu KKN reguler dengan KKN desa binaan. Sekarang kita membagi menjadi beberapa varian, tergantung anak-anak mau pilih yang mana. Yang ada KKN dari rumah bagi yang memang berkebutuhan khusus, misalnya dia sakit, dia sudah bekerja dan sebagainya, maka kita berikan izin untuk mereka berada ber-KPM di rumah atau ber-KKN di rumah. Begitu pula dengan KKN desa binaan, kerjasama. Itu dengan berbagai kampus kita melaksanakan kerjasama sehingga ada kolaborasi dalam melaksanakan KKN. Dan ada juga KKN Nusantara. Nah, KKN Nusantara ini biasanya dikoordinasi oleh pusat, kita hanya ikut sebagai peserta. Nah, saya kira itu yang terkait dengan terobosan. Dan yang terakhir, dalam bidang publikasi jurnal yang dulu hanya 10, sekarang kemudian bertumbuh menjadi 33 jurnal. Ya, jadi seluruh prodi kita ajak mereka, seluruh prodi kita minta agar semuanya membuka jurnal, dan alhamdulillah sudah ada 33 jurnal yang ada di YAIN Parepare. Di samping itu, dulu ketika kita mau selesai melaksanakan penelitian, itu dilaksanakan diseminasi hasil. Ketika saya masuk, saya meminta kepada kepala pusatnya agar diseminasi hasil itu diganti dengan pelaksanaan international conference, yaitu konferensi internasional. Alhamdulillah sudah terlaksana kemarin, mungkin ibu juga ikut ya. Iconics ya. Ya, Iconics. Alhamdulillah antusiasme itu banyak, dan mudah-mudahan ini bisa kita teruskan pada masa-masa yang akan datang. Saya kira banyak hal lah. Kemudian kita juga minta adanya peningkatan layanan terhadap masyarakat, terhadap dosen dan mahasiswa di bidang layanan administrasi, agar mereka ketika datang ke LP2M atau ketika mereka minta kebutuhan itu bisa dilayani dengan cepat. Salah satunya dengan memperbanyak layanan berupa paperless, yaitu dilayani tanpa dia harus datang ke sini, sehingga kita cukup mengirimkan berkas-berkas yang mereka minta dari LP2M. Baiklah, sangat menarik terobosan-terobosan yang dilakukan oleh LP2M YAIN Parepare ini. Nah, selama perwujudan terobosan-terobosan itu, apa saja sih Pak tantangan dan hambatan yang dilalui? Oke. Kalau bicara tantangan dan hambatan, ya namanya kita ini baru, kita rata-rata kita dilantik bulan Juni kemarin, sehingga memang sebagian kepala pusat itu baru belajar. Sebagian kepala pusat itu masih menerka-nerka kira-kira apa yang mereka harus lakukan. Tapi sebagian yang lain, saya lihat itu justru melampaui ekspektasi kita. Mereka sudah kencang sekali maju, tapi di sisi lain ini ada gerbong dari pusat tertentu ini yang perlu saya dorong, ya, perlu saya tarik untuk bisa mempercepat. Ini yang saya kira yang merupakan tantangan terberat bagi saya, bahwa tidak semua kepala pusat itu kemudian lari sama kencang. Ya, saat ini ada yang kencang sekali dan ada yang masih jalan di tempat, bahkan ada yang perlu memang pendampingan secara serius. Saya kira itu tantangan. Kemudian tantangan yang terbesar juga yang saya lihat di LP2M terkait dengan data.
Ya, tahun ini, tahun lalu saya sudah mulai merapikan data-data yang ada, sehingga ketika ada akreditasi, data-data itu mudah untuk diperoleh, mudah untuk diakses oleh semua orang. Makanya tahun ini kami di LP2M berkomitmen untuk menciptakan aplikasi bank data seluruh hal-hal yang terkait yang dibutuhkan di LP2M terkait dengan data-data yang akan mensupport akreditasi nantinya. Baik. Kemudian mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Kedepannya apa sih yang menjadi prioritas untuk inovasi yang berkelanjutan di LP2M ini? Oke, saya kira kalau terkait dengan inovasi berkelanjutan, program yang kita laksanakan pertama itu memang betul-betul harus yang tepat sasaran dan mendukung memang kegiatan-kegiatan yang mensupport akreditasi. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan ini yang selama ini hilang adalah selesai kegiatannya, selesai hilang pula datanya. Nah, tahun ini yang paling saya mau kawal adalah bagaimana kami memiliki bank data terkait dengan pusat-pusat yang ada di YAIN Parepare, pusat yang ada di LP2M khususnya. Sehingga ketika orang mencari terkait dengan data-data, mencari terkait dengan kegiatan-kegiatan, maka mudah untuk diakses. Saya kira itu terobosan yang kami akan laksanakan. Kemudian terobosan yang selanjutnya adalah melaksanakan yang awalnya bantuan buku itu tidak berada di LP2M. Tahun ini kami anggarkan secara lumayan besar tahun ini agar buku itu bisa tetap diadakan, karena di fakultas hilang mata anggarannya. Akhirnya kami merevisikan anggaran dan meminta agar buku-buku ke depan itu juga diperbanyak, karena ini lagi-lagi bisa membranding kampus, membranding dosen, dan juga mendukung akreditasi. Sehingga LP2M itu ya harus memang banyak berinovasi, karena 2 dari 3 tridharma itu 2 diantaranya di LP2M, yaitu penelitian dan pengabdian. Sehingga ketika kami di sini tidak melakukan inovasi, tidak melakukan terobosan-terobosan, maka saya kira ya kampus juga akan jalannya itu lambat. Ya. Baiklah, sangat menarik penonton ya, sangat menarik pembahasan yang kami bahas terkait dengan tupoksi dari LP2M YAIN Parepare ini. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya berbincang-bincang bersama kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.